Bismillah. Kita lanjutkan Bapak Ibu, ya. Masih di dalam pembelajaran yang perlu diperbaiki guru dalam KBM. Ini mengacu dari buku 101 Kesalahan Guru yang ditulis oleh Erwin Widyasworo, ya. Kemarin kita sudah bahas ya beberapa hal di dalam kompetensi guru yang perlu diperbaiki, ya. Kita masih melanjutkan hal itu, ya. Kemarin diantaranya adalah komunikasi yang kurang baik, ya. Bagaimana harusnya komunikasi, kemarin juga sudah kita lihatkan sebuah video. Lalu dalam hal kompetensi, ya guru harus memiliki kompetensi dalam membuka pelajaran dan menutup pelajaran. Apa yang harus disampaikan ketika membuka pelajaran, ya salah satunya memotivasi siswa, mengaitkan pentingnya materi hari itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak memang ketika belajar sudah tahu, oh nanti arahnya akan ke sini. Kenapa kita harus tahu begini? Karena nanti akan begini. Dan juga harus tahu apa saja yang harus disampaikan ketika menutup pelajaran. Ya. Salah satunya memberikan penguatan materi, diulang kembali poin-poin pentingnya, dikasih faedah-faedahnya, terus mungkin juga intermezzo, yaitu mungkin memberikan motivasi, ataupun hal-hal yang memang membekas di otak mereka. Ya, masih kita lanjutkan ya di dalam hal kompetensi guru yang perlu memang diperbaiki. Yang selanjutnya adalah di dalam kompetensi itu guru tidak pernah upgrade pengetahuan. Nah, ini yang kadang terjadi, ya, yang kadang terjadi. Kita harus mencas ilmu kita, ya. Ilmu kita itu sedikit, kalau nggak pernah dicas ya sudah, akhirnya bisa lama-lama habis, begitu. Ya. Maka perlu adanya charge ilmu, ya, biar terus power up, naik terus, ya 100%. Nanti kalau habis ya dicas lagi, kan begitu. Mungkin suatu saat juga begitu, ketika saya sudah semua buku atau apapun sudah saya berikan, ya habis apa yang saya sampaikan, ya saya perlu cari ilmu lagi, begitu. Sehingga perlu belajar kembali, ya. Perlu membaca buku kembali. Ya. Kenapa sih kadang guru tidak upgrade pengetahuan? Ya, terkadang rasa malas yang timbul, atau memang kesibukan mereka. Ya. Entah kesibukan atau menyibukkan diri sehingga tidak menyempatkan diri untuk belajar. Ya. Kenapa kita harus upgrade pengetahuan? Ya, karena ilmu selalu berkembang. Bahkan dalam ilmu agama pun juga berkembang. Apanya? Ilmu fikihnya berkembang. Ya. Makanya ada kadang fikih kontemporer. Kenapa? Karena memang waktu zaman dulu belum ada, dan sekarang ada. Nah, terkadang kaidahnya diambil dari kaidah-kaidah dulu, lalu digabungkan dengan zaman yang ada sekarang. Ya. Mungkin dulu apa hukumnya TikTok dan lain sebagainya, begitu. Itu kan kalau secara asal kan dia sarana. Sarana ya sesuai dengan tujuan mereka masing-masing, kan begitu. Ya, kita nggak ingin seperti mereka yang joget-joget meskipun kita pakai TikTok. Kita pakai yang lain untuk dakwah misalkan, begitu. Ya, jadi kemarin kita ada juga faedah ketika kami ada kunjungan oleh Ustadz Abu Qatadah, ya, ketika itu beliau mengantarkan putrinya untuk les bahasa Inggris di kampung Pare. Lalu kami minta untuk sekalian ngisi kajian di Kediri. Ya. Ketika saya tanya, ya, ketika beliau bercerita, nanti tolong saya carikan
apa namanya, hotel yang ramai, atau mungkin tempat makan yang memang ramai. Biasanya tempat makan yang ramai itu enak, hotel yang ramai itu biasanya memang berkelas. Lalu Ustadz bercerita, ada yang bertanya, Ustadz di sana kan ada dugem ya biar mereka dugem, kita kan enggak begitu. Ya, ya itu maksudnya ya, begitu. Jadi sama sih seperti TikTok ya, yang joget-joget kan mereka, kita kan enggak begitu. Yang pakai lagu kan mereka, kita kan enggak, sehingga ya tidak masalah. Ya, sesuai dengan sarana mereka masing-masing. Mereka mau apa? Jadi, mau lihat apa? Mau menyampaikan apa di situ? Maka ilmu selalu berkembang. Ya, fikih aja ada fikih kontemporer. Bagaimana tulisannya Fathul Bahrain juga kan tentang fikih kontemporer masa kini, tentang kesehatan, bagaimana hukum donor darah saat puasa. Nah, itu kan hal-hal baru. Begitu. Bagaimana vaksin ketika puasa. Ini kan termasuk hal-hal yang baru. Memang ilmu terus berkembang. Ya. Ilmu agama saja bisa berkembang, ya. Terutama ya berkaitan dengan hal terkini bagaimana hukum memasang behel gigi dan seterusnya. Itu kan juga nanti berkaca pada hadis ataupun ayat ataupun mungkin kaidah fikih. Untuk lebih jelasnya bagaimana seperti itu ya silahkan, nggak usah tandingkan nanti ya. Ya, yang perlu diketahui bahwa memang ilmu itu selalu berkembang. Ya, perkembangan ilmu bisa kita melalui membaca buku, bisa kita dengan ikut seminar atau pelatihan-pelatihan untuk memperkaya khasanah keilmuan kita, baik yang berkaitan dengan profesi kita sebagai guru dan keilmuan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang kita ampu. Ya, itu terus berkembang. Ya. Misal pelajaran saya perkantoran, ada pelajaran tentang mengelola pertemuan atau rapat. Nah, rapat itu kan sekarang nggak semuanya harus hadir di tempat. Sekarang bisa dengan Google Meet, dengan Zoom, dulu mungkin dengan Skype. Nah, guru harus tahu bagaimana cara menggunakan itu semua, Zoom, Google Meet, Skype, dan seterusnya. Mungkin video call WA, mungkin juga video call Telegram. Nah, itu harus tahu itu, sehingga ketika mereka mengajarkan hal-hal yang baru kepada anak-anak. Dulu surat menyurat harus pakai kertas tulisan tangan, sekarang mereka tinggal mengetik. Dulu dikirim ke pos, sekarang dikirim lewat email. Lah, guru juga harus tahu bagaimana cara mengirim lewat email, bagaimana menerima lewat email, bagaimana menulis di email, bagaimana memasukkan file ke email. Nah, itu semuanya berkaitan dengan mata pelajaran yang diampu, ya. Termasuk itu tadi, saya mengajari juga surat menyurat. Surat menyurat sekarang mereka pakai email, mereka bisa pakai Google Doc, mereka bisa pakai Word, dan seterusnya. Ya. Tugas guru saat ini tentu bisa kita bilang semakin berat. Kenapa? Ya karena selain tugas guru itu sendiri mengajar, mereka juga harus mengimbangi dengan kecanggihan teknologi yang ada, serta berlarinya peserta didik dalam update sesuatu. Benar nggak itu? Kita belum tahu, anak didik kita sudah tahu. Makanya ada buku ya yang sudah terbit. Saya pun belum pernah baca, tapi sudah saya beli di Playbook ya. Judulnya Guru Posting Berdiri, Murid Update Berlari. Kenapa? Karena memang cepat mereka dalam hal itu. Nih. Ya, contoh misalkan guru belum tahu Instagram, guru taunya Facebook, karena memang zamannya guru itu Facebook. Tapi murid-murid sudah Instagram. Ya, maka guru perlu belajar Instagram. Guru taunya edit video di KineMaster. Murid ternyata pakai CapCut. Nah, ya guru harus bisa CapCut kan begitu. Guru taunya TikTok, ya begitu aja. Ternyata mereka taunya lebih dari itu di TikTok. Mereka bisa jual beli di TikTok, mereka bisa apa? Ngasih koin kalau nggak salah, saya lupa ya. Ketika live ada orang yang kasih koin, nyawer koin begitu. Entah itu apa ya, mereka tahu itu.
Ya, kita perlu belajar, perlu tahu apa yang mereka pelajari sekarang. Belum lagi tugas guru yang tentang administrasi pembelajaran. Wah, itu double itu, triple, triple ya. Sudah cara mengajarnya, mengikuti perkembangan zaman, administrasi pembelajaran yang harus mereka kuasai. Itu. Tapi memang seperti itulah tugas seorang guru. Lalu yang kedua, ilmu itu tidak stagnan, tidak diam. Ilmu itu dinamis, ya, terus mengikuti perkembangan zaman. Ya. Maka kita harus menuntutnya sebagaimana kita menuntut pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Ya. Sebagaimana perkataan siapa? Imam Malik apa Imam Ahmad, saya lupa, Zat. Nanti tolong dibenarkan, Zat. Intinya, saya menuntut ilmu sampai ke liang lahat, begitu. Ya. Dan memang kebutuhan kita terhadap ilmu, ya, itu lebih banyak ya seiring dengan hembusan nafas daripada pemenuhan kita terhadap makanan. Makanan mungkin 2-3 kali sudah kenyang, selesai. Nggak ngemil, nggak apa, cukup. Tapi kalau ilmu dibutuhkan setiap saat. Seperti itu. Ya. Sungguh bagus jika para guru menyibukkan diri dengan mengupgrade ilmu mereka, mengupgrade cara penyampaian ilmu mereka, ya. Sehingga guru kalau bisa jangan monoton ketika mengajar, ceramah terus dari dulu sampai sekarang, ceramah terus begitu, ya. Atau tulis nek papan, nah, ditulis di papan, yang lainnya nyadat. Nah, sudah nggak zamannya seperti itu, ya. Sekarang zamannya mereka minta link, Pak, linknya mana? Ya mereka baca di situ, entah mereka nanti nyadat atau enggak, yang penting mereka baca, ya. Atau ketika kita nerangkan di slide, mereka nggak dikasih link, mereka foto. Nah, seperti itu sekarang, ya, cara mereka mendapatkan ilmu itu, ya. Sehingga kita harus upgrade itu daripada disibukkan dengan pernik-pernik sertifikat yang ternyata hasilnya nol besar. Maksudnya apa? Mereka cuma memberi sertifikat. Nah, ini yang banyak terjadi ya di dunia para guru yang saya tahu. Jadi ini yang pengalaman saya sendiri ketika 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, ya, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, itu kita mengadakan MGMP, ya, wilayah kerja bagian barat. Jadi ada pembagian timur dan barat. Kebetulan saat itu bertempatan di sekolah kami, ya, tentang administrasi pembelajaran di Excel kalau nggak salah. Nah, yang ikut benar-benar ikut di dalam ruangan mendengarkan ilmunya, ya, mereka dapat sertifikat dan juga dapat ilmu. Ternyata ketika itu panitia tempat kami menyelenggarakan seminar tadi, mereka memberikan WA di grup dinas bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat dari kegiatan MGMP ini, padahal itu MGMP pelajaran saya. Tapi di share di grup. Nah, bagi yang ingin mendapatkan sertifikat tentang pelatihan ini, silakan membayar 50.000. Ya, banyak yang daftar 50.000. Kita mungkin iya dapat untung, ya, si panitianya. Gurunya yang bayar juga dapat untung. Kenapa? Karena bisa untuk kenaikan pangkat, SKP dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi, ya mereka cuma sertifikat dok. Ketika mungkin dites mereka nggak bisa. Apa yang dulu dipelajari di situ? Hasilnya nol besar, mereka nggak paham. Inilah yang terjadi kebanyakan. Yang kedua, ketika waktu itu saya jadi mentor di e-guru, ya. Saya sekarang sudah jarang memberikan pelatihan di e-guru ya karena malah sendiri ya, saya sendiri, ya. Belum sempat juga karena memang waktunya harus malam, ya. Itu kebanyakan terjadi kan mereka yang bukan member, mereka harus bayar tiap pelatihan. Ya murah, ya, 29.000 saja. Tapi ada beberapa emang yang mahal, tergantung pelatihannya. Ketika itu setelah selesai pelatihan, ada yang nyeletuk, loh Pak, kok saya nggak dapat sertifikat, saya kan sudah bayar, begitu. Ya. Padahal e-guru punya peraturan bahwa sertifikat itu diberikan
kepada mereka yang ikut pelatihan dan mengerjakan tugas sampai selesai. Jadi mengerjakan tugas, presensi, ikut pelatihan, dapat sertifikat. Akhirnya pada tahun 2021, kalau nggak ada tahun 2022, ada rapat secara online oleh penyelenggara e-guru dan mentor-mentor e-guru, ya, diputuskan bahwa semuanya dapat sertifikat, baik yang ikut pelatihan, presensi, dan mengerjakan tugas, maupun yang hanya bayar saja dan tidak pernah mengerjakan tugas dapat sertifikat. Nah, inilah yang terjadi kebanyakan di guru itu. Ya. Ini permasalahan yang perlu diselesaikan harusnya. Ya. Yang ketiga, guru harus long life learning, terus belajar sepanjang masa. Ya. Bagaimana jika kita menyuruh untuk terus belajar kepada siswa, sedangkan gurunya sendiri berhenti untuk belajar, begitu. Ya. Guru harus tetap belajar meskipun sudah mengajar. Kenapa? Ya tadi, balik ke atas lagi, karena ilmu selalu berkembang dan tidak stagnan. Ada salah satu guru kami, ya, teman guru, dia mengajarkan cara membuat CV untuk melamar pekerjaan. Guru itu mengajar dengan menggunakan pengetikan di Word. Nggak tulis tangan, sudah canggih ya pakai Word. Tapi ternyata ketika saya tanya, kamu kemarin diajar apa? Anu Pak, ngetik CV di Word Pak. Dan anaknya tadi langsung nyeletuk. Kan sekarang sudah nggak berlaku gitu Pak. Sekarang kan modelnya kan macam-macam. Sudah bisa kita bikin di Canva, sudah bisa bikin di sini. Desainnya pun juga macam-macam. Nggak harus monoton tulisan tangan saja. Murid lebih tahu tentang hal itu. Ya. Maka dia perlu juga belajar, guru itu perlu belajar tentang Canva misalkan, bagaimana membuat CV di Canva, bagaimana membuat CV yang menarik. Banyak desain-desain yang bisa kita lihat di Google, nanti tinggal kita adopsi. ATM lah, amati, tiru, modifikasi, kan begitu. Jika tak bisa ikut kelas offline, karena kesibukan yang padat, kita bisa ikut kelas online. Jika dana tak mencukupi, ya, bisa cari seminar yang gratisan, pelatihan yang gratisan kan banyak. Mungkin kalau Bapak Ibu ikut grup apa sih yang dari Mas Gagah itu saat komunitasnya, apa lupa sebentar saya lihat dulu. Komunitasnya di Mas Gagah. Guru berbagi. Ah ya benar, Guru Berbagi Indonesia. Nah, saya juga baru ikut kemarin ya, karena ternyata waktu saya buka Facebook ya, itu kan guru masih Facebookan, padahal murid sudah nggak Facebookan. Murid itu sudah IG semua. Ternyata Sama muncul gitu. apa? Sama Mas. Oh iya, sama. GL kita GL. Apa GL? Guru lama. Generasi lama. Generasi lama ya. Ya, ya benar. Kita memahat di batu tapi. Semoga begitu. Kalau anak-anak kan kalau kita itu ibaratnya renang itu kita menyelam ke dasar. Jadi pengetahuan kita sampai ke dalam. Tapi kalau anak-anak cuma di awang-awang. Saking dalamnya nggak balik lagi sih. Itu ya. Jadi murid itu di awang-awang dia semakin cepat, tapi kalau di awang-awang kan kalau renang semakin cepat. Ya seperti itu, tapi ya dapatnya di atas saja begitu. Nggak sampai menyelam sampai ke bawah. Kita ke bawah renangnya kan agak lama ya. Tapi dapatnya ya memang sampai jeruannya begitu kan. Gitu, sum-sumnya itu. Keluarlah apa rekomendasi Mas Gagah. Saya klik, saya ikuti beliau ya. Akhirnya saya masuk komunitas itu dan ternyata banyak di-share sama beliau itu pelatihan-pelatihan, ada yang gratisan, ada seminar juga tentang bagaimana mengetahui psikologi anak ya. Ada yang gratisan, ada yang berbayar ya. Maret besok ya. Maret ya satunya dengan saat ya. Ada praktek baik dari Ustadz Andika. Ada juga Mei praktek baik dari FIFA World apa tadi saya lupa. Ada. Seperti itu, kita bisa cari yang itu ya. Toh yang terpenting bukan di mana kita belajar dan berapa dana yang kita keluarkan untuk belajar,
Tapi yang terpenting bagaimana agar kita ini bisa mendapatkan pengetahuan di situ, ya. Sama seperti bahasa Arab, ya ikut bahasa Arab, ya. Cari yang gratisan, ya. Ternyata mereka sendiri yang motivasinya, wah gratisan ini apa, ecek-ecek, mungkin begitu. Ternyata bayar pun mereka pun juga ya sama, nggak bisa mendapatkan ilmu secara full karena mereka nggak serius. Yang penting itu di diri kita, bukan di mana kita belajar. Nggak jaminan loh, lulusan Imam Bukhari dengan lulusan Al-Qutbah, bagusan Bukhari, belum tentu. Ya, dalam hal mungkin bahasa Arab, tahfidz belum tentu. Itu tergantung dari motivasi mereka sendiri. Ya, yang terpenting kan di dirinya dia sendiri. Setelah itu baru guru yang menempa, kan begitu. Sama seperti kita di kelas. Ada kenapa kok anak itu pinter? Karena dia selain ditempa oleh guru, mereka juga belajar. Ada motivasi dari dirinya sendiri, kan begitu. Ada yang biasa-biasa saja. Ditempa gurunya yang pinter sekalipun, muridnya ngantuan, ngomong dewe, ya sama saja, kan begitu. Ya, seperti itulah. Maka kita harus upgrade pengetahuan kita. Ya, ya seperti kita sekarang yang sedang kita lakukan, begitu. Ya, guru harus punya tabungan dana pendidik, dana upgrade diri, begitu. Sehingga nanti kalaupun berbayar, kita sudah nabung ke sekolah, ya sekolah yang bayari, begitu. Nah, kalau di sekolah kami yang umum ada seperti itu memang. Saya boleh ikut ini. Oh boleh Pak, silakan. Tapi posternya tolong di print, dikasih ke bendahara. Nanti dilakukan mungkin pengecekan dan seterusnya, disetujui atau tidak, dan lain sebagainya. Akhirnya berangkatlah mereka. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kita harus bisa yang berkaitan dengan profesi atau yang berkaitan dengan tugas yang memang kita emban. Contoh, semester baru ini saya mengemban tugas jadi admin medsos, begitu. Ya, berarti kan saya perlu belajar bagaimana cara saya menulis di medsos dengan baik. Tentu bahasa medsos dengan bahasa percakapan sangat berbeda. Bahasa medsos dengan bahasa lamaran pekerjaan tentu juga berbeda. Apalagi medsos yang kita kenal berkaitan dengan anak muda. Kita harus tahu juga bahasa-bahasa anak muda juga. Selain itu juga dalam medsos, karena posting di IG, kita harus tahu bagaimana cara memfoto yang baik. Nggak sekedar jepret, tapi bagaimana angle yang baik. Gitu. Ya. Baju biasa ketika difoto dengan teknik yang benar akan menjadi luar biasa. Kan seperti itu. Ya. Nah, itu harus tahu itu juga. Ya, kita perlu belajar di situ. Ya. Karena sekarang pun web itu jarang dilihat. Kenapa? Karena web itu tulisannya harus formal rata-rata. Kecuali web pribadi, beda dengan web sekolah. Web sekolah harus formal. Ternyata mereka yang melihat, yang banyak melihat adalah sosmed, akun sosmednya dia punya enggak. Seperti itu. Jadi memang kita harus upgrade pengetahuan itu. Oke. Ini berbagai macam kelas yang bisa kita ikuti. Ya, ini yang saya kasih contoh. Ini ada teacher master class. Tuh, yang bimbing aja ada Profesor Sutrisna. Ini dosen di mana? UN ya, saya lupa. Helmi Yahya ini tentang komunikasi. Ya, tapi ya Jared Basuki mau ya ada pelatihan yang bayar pelatihan dengan guru-guru yang berkelas, bayarnya pun juga ya seperti itu, sesuai ya, demikian. Atau mau cari yang gratisan, ada ini Narabahasa, mau mengembangkan bahasa Indonesia kita yang baik dan benar, bisa ikut ini. Diampu oleh Ivan Lanin, ya, penulis buku tentang bahasa memang. Beliau juga dulu kayaknya yang nulis di Wikipedia Indonesia, kalau nggak salah saya lupa. Ya. Itu ada pelatihan yang gratis, ada pelatihan yang berbayar di Narabahasa itu. Ya. Bahkan ada yang pelatihan khusus, ya, beberapa hari begitu. Ada juga yang seminar singkat 1 hari bayar. Ada juga seminar singkat 1 hari yang gratis. Cari di situ Narabahasa. Mau pengen mengembangkan bahasa kita yang baik, di situ ada bahasa dinas bagaimana, bahasa medsos bagaimana, bahasa tulisan buku bagaimana.
mereka mengajari hal itu. Ya. Ada juga kelas point, di mana integrasinya dengan PowerPoint ya, dengan PowerPoint. Di situ kita bisa memberikan pertanyaan secara langsung, anak bisa menjawab di PowerPoint tersebut. Nah, ini ada, bisa abisian, bisa isian, ya, bisa gambar, ya, begitu. Ya. Untuk mendapatkan kelas point, kita harus bayar sekian ratus itu untuk akunnya selama setahun, saya lupa. Dulu saya bayar pas 75, pas diskonan Agustus, ya. Pas kemerdekaan Indonesia. Jadi ada itu saya pernah beli. Nggak tahu, saya sekarang sudah nggak pernah pakai, ya, begitu. Saya sekarang lebih sering pakai Google Slide, begitu. Nah, seperti ini, ya. Dan berbagai macam kelas, banyak sekali yang bisa Bapak Ibu ikuti. Mau Canva, mau Quizzes, mau Kahoot, berbagai macam dah. Tinggal kita mau apa enggak kan begitu. Kita menyisihkan waktu itu. Oke, itu yang pertama. Yang selanjutnya dalam hal kompetensi yang perlu diperbaiki oleh guru adalah malas membaca. Ini ya. Tidak hanya buku, koran, majalah, artikel, playbook dan sebagainya itu banyak memberikan manfaat yang besar bagi pembaca. Ya. Tak heran jika pemerintah menggalakkan budaya membaca atau literasi, bahkan di dalam BOS ada jumlah tertentu yang harus digunakan untuk membeli buku, ya, untuk menambah wawasan pengetahuan melalui program literasi tersebut. Dulu tahun 2020 atau 2019 saya lupa, guru itu ada program, saya juga lupa nama programnya, sudah lama sekali. Jadi yang punya sertifikasi, yang guru sudah sertifikasi, mereka harus menyisihkan 10% atau 20% dari uang sertifikasi itu untuk membeli buku. Dan buku yang sudah mereka beli, mereka harus baca, mereka foto kwitansinya, mereka upload di, saya lupa namanya juga. Jadi ada aplikasi khusus untuk mereka mengupload itu. Yang itu nanti disetor memang dilihat oleh cabang dinas pendidikan. Jadi mereka beli buku apa, judulnya apa, harganya berapa, jam kapan, tanggal berapa dia beli, kwitansinya mana, kalau dia sudah beli, begitu ya. Dia sudah baca sampai halaman berapa, itu ada dulu. Saya pernah ikut ya, pernah ikut sosialisasinya. Begitu. Jadi kompetensi pengetahuan dan kompetensi pedagogik adalah hal yang mutlak yang harus dikuasai oleh guru. Ibarat kita mau memberikan gelas air, maka kita harus punya wadah yang besar untuk menampung air tersebut sehingga bisa kita bagikan banyak hal ke banyak orang. Ya, jadi semakin banyak air, semakin wadahnya besar, kan bisa kita bagikan ke banyak orang. Nah, seperti itulah kalau kita membaca. Ya. Jadi dan membaca tidak harus kita membaca cukup buku pelajaran. Kita silakan bisa cari referensi buku lain yang paling tidak mendekati ke buku pelajaran yang kita ajarkan ke mereka. Ya. Dan kebanyakan sekolah itu ketika dana BOS turun, mereka berpatokan kepada kalau nggak Erlangga, Media Tama, terus apalagi dulu ya, saya lupa. Ya. Mereka berpatokan kepada buku-buku yang memang fokus ke buku pelajaran. Sehingga ya sudah, guru kadang karena malas mencari referensi lain, ya sudah memfokuskan pada buku itu saja. Ketika buku itu habis, ya soalnya ya di buku itu saja, nggak ada soal dengan cara yang lain. Padahal kita bisa cari referensi itu di buku-buku umum, seperti misalkan kita ke Gramedia, kita ke Togamas, begitu. Atau kalau di sini namanya Oscar, begitu ya. Seperti itu. Kenapa? Karena memang ilmunya luas. Kalau buku-buku pelajaran, ya mereka rata-rata ini ya,
Meskipun buku itu diterbitkan tahun 2020, ya, mereka rata-rata merujuk kepada buku-buku lama yang memang masih menggunakan metode konvensional. Ya, ini yang saya alami sendiri. Jadi ketika buku tentang pelayanan prima. Pelayanan prima secara umum mereka konvensional, mereka harus bertemu dengan klien, mereka senyum, ya, mereka pakai pakaian yang bagus, mereka pakai diksi yang bagus ketika berbicara, mereka pakai gestur yang ramah, ya, bersahabat dan lain sebagainya. Ini kan konvensional. Padahal kita sekarang dihadapkan dengan metode yang online. Bagaimana pelayanan prima yang online? Contohnya ada WA langsung dibalas fast respon. Ini namanya pelayanan prima. Ya. Di buku nggak dibahas di situ, di buku-buku pelajaran. Ada di buku yang lain, begitu. Ya. Keluhan pelanggan, mereka pakai Google Review. Ya. Sehingga ketika kita mau ke suatu tempat, kita cari reviewnya dulu di Google Map. Oh, reviewnya jelek, itu sudah kita nggak jadi ke sana. Ya, review ini berpengaruh. Nah, mereka yang tidak tahu pelayanan prima yang terbaru, 4.0, ya mereka berpatokan tetap pada harus tatap muka, harus begini, harus begitu. Padahal enggak, gitu. Ya. Ini contoh saja ya. Contoh saja. Saya mengajar mapel teknologi perkantoran di kelas 10. Ya. Di dalamnya ada 8 materi. Salah satunya materinya adalah revolusi industri. Di situ cuma disebutkan revolusi industri 4.0. Padahal revolusi industri kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita cuma mengajarkan yang 4 dan nggak tahu asal mula sejarah kenapa bisa terjadi revolusi industri yang pertama, kedua, dan ketiga, ya sudah, pengetahuan mereka juga akan segitu. Maka saya coba cari di Gramedia. Ternyata ketemu ini buku ini, Revolusi Industri 4.0, judulnya itu. Tapi ternyata isinya kilas balik revolusi industri. Ya. Revolusi industri keempat, AI, Internet of Things, komputasi kuantum, 5G, teknologi printer 3D, self-driving vehicle, ini 4.0. Ya. Terus di dalamnya pengaruh revolusi industri 1, 2, 3. Ini di sini ada, di kilas balik revolusi industri ini. Jadi disebutkan revolusi industri 1, bagaimana, apa saja teknologi yang ada di revolusi 1, begitu juga revolusi 2, apa saja teknologi di revolusi industri 2, dan juga revolusi ketiga, apa saja teknologi di revolusi industri yang ketiga. Sayangnya saya mau mencari tentang apa namanya, yang 5.0 yang sosial, society 5.0 belum ada, belum nemu bukunya. Ya. Intinya 3 dan 4 ada perbedaan, meskipun sama-sama tentang komputer, begitu. Ya. Nah, ini perlu kita baca ini, sehingga kita bisa menerangkan kepada mereka. Kalau di buku cukup revolusi industri 4.0 itu ini, dan ini. Tapi mereka tidak diajari apa yang akan terjadi di masa depan. Ya. Bagaimana mempersiapkan tenaga kerja di masa depan untuk revolusi industri keempat. Pekerjaan apa saja yang ada dan akan digantikan oleh artificial intelligence. Dan seterusnya, bagaimana survive di era revolusi industri 4. Ya. Bidang apa saja yang digeluti harusnya di revolusi 4, kan seterusnya. Gitu. Nah, ini contohnya. Dan juga ketika saya mengajar pelayanan prima, ya, saya cari memang di Gramedia. Saya sering memang kalau liburan daripada nganggur di rumah, saya ke Gramet, gitu. Ya, kadang ketika pas istri kemana saya harus ngomong anak, ya udah saya ajak ke Gramet, gitu. Ya, begitu. Saya cari, ternyata saya ketemu buku ini, Dear Customer, I Love You. Ternyata isinya apa? Tentang layanan prima. Pada industri apa? 4.0. Bagaimana sih layanan prima 4.0? Kita selain harus gercep, harus ngapain juga sih? Begitu. Ya. Mengapa keluhan bisa terjadi? Definisi tipe-tipe keluhan, begitu. Ya. The power of positive attitude in service excellence, tentang pelayanan primanya. Ternyata ada di buku lain yang tidak kita temukan di buku pelajaran. Begitu. Ya, jadi silahkan nanti kalau Bapak Ibu pengen cari referensi lain, bisa ke Gramedia, ke Togamas, atau memang kalau mata pelajarannya agama, ya bisa cari ke buku-buku toko-toko buku Islam, begitu. Ya.
Kalaupun memang nggak sempat kita ke toko buku, ya, sekarang ada Google Playbook Bapak Ibu, ya bisa cari di situ. Ya beli pakai pulsa, bisa pakai apa namanya saldo Google Play bisa. Ya, dan itu bisa kita beli di Indomaret dan Alfamart terdekat, gitu. Ya, saya nggak jualan, tapi ada di situ. Ya. Akhirnya saya beli di situ ada 90 buku yang saya beli. Mohon maaf ya, 36 buku yang saya beli, yang saya ambil sampelnya 54 buku. Ya, begitu sehingga total buku yang saya lihat ada 90. Nah, ini cara praktis jika rak buku kita sudah penuh. Ya, begitu. Cara praktis kita jika rak buku kita sudah penuh. Ya. Akhirnya saya cari rak ini. Buku tentang guru ada 6, buku tentang menulis ada 8, buku tentang true story ada 4. Kelebihannya kalau kita di Google Play kan kita bisa lihat contoh gratisnya dulu sebelum kita beli. Ya. Nah, buku Revolusi Industri ini dan The Customer I Love You ini, buku fisiknya ada di Gramedia, buku digitalnya ada di Playbook. Beda selisih harga sekitar 10 ribuan kalau nggak salah. Dan saya beli dua-duanya ya, cuman pengen membandingkan aja. Gitu. Meskipun buku Playbook itu ada, tapi memang masih lebih nyaman buku fisik. Kenapa? Bisa dicoret-coreti. Begitu. Kasih tanda. Begitu. Ya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya ke Bapak Ibu. Berapa kali Bapak Ibu sudah ke toko buku? Dan sudah beli buku apa saja? Dan sudah baca buku apa saja dalam satu pekan ini? Ya, silakan dijawab masing-masing di kolom komentar. Begitu. Ya, itu perlu. Ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, dalam hal kompetensi, ya, tidak mempunyai keimanan yang baik. Ternyata keimanan itu dibutuhkan di dalam hal kompetensi yang diperlukan oleh guru. Ya, kita ketahui, kalau mungkin di pesantren ya, kita sudah tahu lah ya, mereka semuanya muslim, begitu. Tapi keimanan seseorang bertingkat-tingkat, ya, kadang naik, kadang turun, ya, dan seterusnya. Kalau di umum, ya, kita tahu mereka ada yang sufi, ada yang begini, ada yang begitu, ya, ada yang khawarij dan lain sebagainya. Ya, bagaimana tentang akidah-akidah itu? Silakan tanyakan ke Ustadz Andika. Ya, kalau kita pas mendapatkan guru yang kurang baik, ya, ya sudah pendidikannya ya sudah seperti itu. Guru umum itu kami dapat sendiri, guru Kristen mengajar seni budaya. Ternyata disisipkan di sana mereka harus nyanyi. Nyanyinya harus nyanyi, salah satunya memang lagu-lagu Kristen. Nah, itu ada seperti itu. Sehingga saya pernah dapati kelas 3 yang mau lulus itu, mereka jilbaban, tapi kalungnya salib. Nah, itu ada. Saya dapati. Ketika saya tanya, kamu Islam atau Kristen? Nggak tahu, Pak. Dia bilang begitu. Ya, ini kan musibah kalau seperti itu. Ya, ini tantangan. Ya, dalam dunia pendidikan tidak hanya aspek pengetahuan saja, tapi juga aspek penguatan nilai karakter. Makanya pada kurikulum Merdeka kan ada P5, penguatan proyek profil pelajar Pancasila, P5. Ya. Maka guru harus bisa memberikan penguatan karakter pada siswa, baik melalui program pembiasaan, seperti misalkan kalau pagi harus zikir pagi, ya itu kan program pembiasaan, mereka biar punya keimanan yang baik. Seperti pagi harus membaca Quran dulu, itu kalau di sekolah kami begitu ya. Jadi ada baca Quran dulu 15 menit, adapun yang agama lain mereka kumpul di gedung untuk berdoa sesuai dengan agama mereka. Nah, ini ada program-program pembiasaan. Ketika guru masuk mengucapkan salam, mereka membaca bismillah untuk sebelum memulai pembelajaran. Ini kan program-program pembiasaan. Ini harus dilestarikan yang bagus, kan begitu. Ya. Pikir pagi, apel pagi, isinya tentang motivasi, bagaimana kerja belajar, motivasi tentang agama, ini diteruskan seperti itu. Ya. Juga melalui ekskul, misalkan ada ekskul mungkin rohis ya, kalau di sekolah umum ya, begitu. Ya, ini penguatan karakter peserta didik. Maupun include pembelajaran. Jadi ketika guru umum pun jangan luput kita memberikan nilai-nilai karakter agama sesuai dengan agama kita masing-masing, ngajarkan kepada mereka. Ya. Saya sering begitu, sehingga
Waktu itu saya pas masuk, mesti sering saya tanya, di sini yang non-muslim siapa? Mereka angkat tangan. Saya sudah sebutkan, mohon maaf nanti ketika saya memberikan motivasi, saya sering memberikan motivasi tentang keagamaan. Ya. Mereka welcome, artinya kita sudah memberikan di awal peraturannya, terkadang di dalam pelajaran kita selipkan hal itu. Kadang dalam pelayanan prima pun juga saya selipkan. Padahal di dalam pelayanan prima itu aslinya mereka harus pakai hak tinggi, harus pakai tinju, ya, lipstikan. Tapi di situ nggak saya sebutkan, saya hapus di situ. Ya. Mereka harus pakai parfum wangi begitu, ya, nggak saya sebutkan di situ. Saya sebutkan untuk perempuan yang sudah balik, ya, kalau bisa berjilbab. Kalau yang nggak berjilbab, berarti yang muslim, ya sudah, rambutnya harus dikuncir dan seterusnya. Itu saya sampaikan di situ. Demikian itu untuk yang umum, menyiasatinya begitu. Ya. Ya. Menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, bahwa profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip berikut. Punya bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme untuk menjadi guru. Ya. Pada dinilai karakter kan ada karakter P5 ya, penguatan proyek profil pengajar Pancasila. Dan pelajar Pancasila, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka keimanan yang harus ditumbuhkan. Maka di situ punya komitmen meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Dan itu sudah terangkum di Tuhan yang Maha Esa. Itu harus kita tanamkan, harus kita sampaikan terus. Begitu. Nah, terkadang ketika pelajaran tertentu, ayo ini sesuai dengan P5 yang mana, sila yang mana, seperti itu. Guru juga harus punya kualifikasi akademik, S1 misalkan pendidikan, ini kan kualifikasi akademik, dan latar belakang sesuai bidang tugas. Gitu. Saya S1 pendidikan prodi administrasi perkantoran, dan memang saya mengajar administrasi perkantoran, itu sesuai dengan bidang tugas saya. Ya, Bapak Ibu juga demikian. Ya, lulusan pondok ya mengajar tahfidz, mengajar siroh, mengajar apalagi fikih, ya, mengajar mungkin khot, seterusnya seperti itu. Ya, ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Punya kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas, ya. Kompetensi. Punya tanggung jawab tugas keprofesionalan. Demikian. Jadi guru harus punya keimanan yang baik juga. Ya. Itu perlu dipupuk. Kalau di dalam sekolah itu ada ustadz, ya ustadznya yang membina guru-guru itu. Guru spiritual kalau orang umum ngomongnya begitu. Ya. Kalau kita di pondok kan, ya meskipun semuanya ustadz, tapi tetap perlu dibina kan begitu. Ya. Demikian. Jadi harus seperti itu. Dalam hal kompetensi yang perlu diperbaiki adalah tidak pernah ibadah dan tidak amanah. Ini salah satu yang juga menjadi masalah. Ada memang namanya guru itu umum campur. Ada yang sama sekali nggak pernah ibadah tapi KTP-nya muslim. Dan itu ya ada. Memang seperti itu. Nggak pernah lihat dia sholat. Gitu. Dia muslim, itu aja. Ada yang mempeng begitu ada. Guru tidak melakukan ibadah adalah sebuah kesalahan. Kenapa? Karena dalam memulai pelajaran dan mengakhiri pembelajaran pun, guru harus mengajak peserta didik untuk berdoa minimalnya. Kan begitu. Lah kalau guru nggak pernah ibadah, itu bagaimana? Mendoakan juga ibadah. Ad-du'a'u wal ibadah, kan begitu. Ad-du'a'u wal ibadah. Seperti itu. Ada juga yang tidak amanah. Bagaimana tidak amanah? Profesi guru adalah sebuah amanah yang harus dijalankan oleh setiap manusia yang mendedikasikan dirinya sebagai seorang pengajar dan pendidik. Nah kalau dia sendiri nggak amanah lah, susu lah, ya tahu-tahu izin nggak masuk, ini begini, izin begini nggak masuk, tugas toh. Ini kan nggak amanah. Lalu bagaimana nasib bangsa kita yang akan ditangani oleh guru yang demikian? Padahal mereka mendidik generasi masa depan. Kan lebih demikian. Ya masa depan itu terdidik dari generasi masa lalu. Nah, begitu. Kalau generasi masa lalunya nggak terdidik, bagaimana masa depan anak-anak yang dididik oleh yang tidak terdidik? Ya, begitu. Ya, itu contohnya. Oke. Yang lain ini saya rangkum, nggak mungkin saya sebutkan semuanya. Intinya dalam hal kompetensi kita selesaikan dulu. Ya, pertemuan berikutnya Insya Allah kita tentang apa itu?
tentang administrasi pembelajaran. Ya, oke. Dalam hal kompetensi yang lain, dia tidak mampu mengelola kelas ruame dijarni, begitu. Sampai ganggu tangga nih, ya, ganggu tetangga kelasnya dibiarkan. Ya ini tentu nggak baik demikian. Ya. Lalu tidak punya pengetahuan penggunaan berbagai media pembelajaran. Seperti guru tahunya cuma mengoperasikan OHP, ya, overhead projector. Zaman dulu OHP. Ya. Nggak tahu bagaimana mengoperasikan LCD. Ya. Maka ya, padahal sekarang itu OHP sudah nggak ada. Sekarang semuanya diganti LCD ya. Guru harus tahu bagaimana si LCD itu. Ya. Ya, demikian. Dulu misalkan alat scan-nya pakai scan yang besar, sekarang scan portable, itu gimana ya? Harus belajar tentang media itu juga. Ya. Ya, dan seterusnya banyak sekali. Intinya harus tahu penggunaan berbagai media pembelajaran. Yang ketiga dalam kompetensi tidak menguasai materi. Artinya apa? Guru itu belajar atau mengajar ketika dia membuka pelajaran itu. Ya. Baru dia baca dulu, oh maksudnya begini. Padahal harusnya dia belajar sebelum-sebelumnya. Nah, yang terjadi kebanyakan guru itu, saya tahun kemarin sudah ngajar ini sehingga saya nggak perlu belajar lagi. Tidak memurojaah materi yang sudah dia kuasai. Akhirnya dia sering baca koran. Begitu. Sehingga nanti ketika di dalam kelas, ketika pelajaran itu sudah disampaikan dengan monoton, yang terjadi akhirnya dia cerita tentang apa yang dia baca di koran, apa yang dia lihat di acara gosip. Nah, seperti itu yang terjadi. Ada guru yang kejawen, ya begitu, macam-macam. Sehingga intermezzo mereka, bro, engkau lihat tanggal iki gak oleh ketemu, kok ngene ya. Itu terjadi Bapak Ibu. Ada yang ceritanya gosip, Sambo gimana Sambo? Cerita, oh gini, akhirnya cerita Sambo. Ini nggak nyambung kayak gitu. Ada salah satu guru tuh setelah selesai pelajaran itu ceritanya Persik terus ya, Persik Kediri ya, begitu ya. Ya akhirnya murid ya apa ya, tidur di kelas, akhirnya ya rame dewe, itu terjadi gitu. Ya, saya punya teman-teman guru ada yang seperti itu ya, sesuai dengan apa yang mereka pelajari. Padahal kan kita harus murojaah apa yang sudah kita kuasai ya. Bisa dilihat ya, para ustadz, para syekh begitu kan, mereka mengajari buku itu selama bertahun-tahun dan lalu mendapatkan faedah-faedah baru ya. Kita sebutkan di Kediri aja ada Ustadz Abdul Amin mengajar buku Madzhab Ba'dal Maut ya. Satu buku itu di beberapa tempat sampai bukunya lecek itu, sampai sampulnya itu hilang. Berarti kan memang sering dibuka dan sering dipelajari ya, begitu. Seorang syekh belajar bahasa Arab itu bertahun-tahun, padahal orang Arab tetap belajar bahasa Arab nahwu sorofnya. Saya diceritani oleh Ustadz Dagi, Ustadz siapa ya, Ibrahim Ruhaili apa siapa saya lupa, atau Hasan, Ustadz Ali Hasan Al-Halabi saya lupa. Intinya belajar nahwu ya meskipun beliau orang Arab gitu. Nah, kita ini bukan orang Arab, belajar nahwu ya seminggu sekali gitu ya. Gitulah kayak di medsos itu ya Allah gitu ya. Kayak orang yang pintar bahasa Arab gitu. Semuanya dikomentari. ini yang nggak boleh. Ya. Yang kita harus menguasai materi. Dalam hal kompetensi gaptek ya. Jangan sampai demikian ya, tentang teknologi-teknologi terkini gitu. Ya kita perlu belajar. Nggak apa-apa kita belajar ke murid kita yang tahu hal itu. Ya ini tidak menurunkan derajat seorang guru ya, di bawah seorang guru, karena memang dia memang dituntut untuk belajar. Kalaupun malu belajar dengan murid ya, cari yang pintar. Siapa yang pintar dari level dengan guru ya. Kita undang mereka, kita suruh ngajari mereka. Mereka suruh ngajari kita gitu. Ya, gitu. Oh ya, harus itu. Lalu dalam kompetensi tidak punya kreativitas dalam skenario pembelajaran. Maksudnya gimana? Ya, akhirnya monoton ceramah. Padahal ada selain ceramah, praktek misalkan ya. Ini perlu ya. Misal dulu saya ngajar di SD Imam Muslim ya, pernah ya. Ngajar IPS. Salah satunya adalah tentang arah-arah utara, timur, selatan, barat. Yang ngajar itu. Ya.
Kalau biasa ya kita model ceramah, tapi setelah itu saya coba mereka bikin rumah-rumahan dari pasir. Jadi kalau kita dulu zaman SD dulu ya Ustaz ya, jadi pasir di rumah itu kita rumah-rumah yang kotak-kotak itu, yang satunya juga gitu ada 4 orang. Waktu itu SD-nya masih 4 orang ya, saya masih ingat. Ya, ya mereka tak suruh, ayo ini jalan ke rumahnya Mas ini gimana? Oh lewat sini ya, nggak boleh lewat, harus pakai arah, ini lewat utara, apa timur, apa selatan, apa barat. Itu kan skenario juga. Ya. Selain guru untuk mengolor waktu juga kan bisa seperti itu. Ya. Begitu. Jadi harus punya skenario. Ada juga memang selain praktek dan ceramah, mungkin juga metode mereka bikin makalah, metode mereka presentasi, mereka cari sendiri materinya. Ya. Apalagi kalau ada anak SMP, SMA, saya masih ingat guru bahasa Indonesia saya begini. Ayo nak, kamu sudah SMA, kamu sudah tidak makan bubur lagi. Kamu sekarang sudah waktunya makan pecel. Apa maksudnya? Kalau bubur kan tinggal disuapi, langsung blender, bleng begitu. Seperti itulah orang kalau mengajari anak-anak TK dan SD. Ya, kasih materi, ya sudah seperti kita ngasih bubur. Leken begitu ya, langsung telan. Tapi kalau pecel kan enggak, dimakan, dikunyah dulu ya, terus baru kita telan. Nah, proses pengunyahan itulah artinya proses mereka cari materi sendiri. Demikian. Nah, itu yang saya ingat dari guru bahasa Indonesia saya. Namanya Pak Artadi ya begitu. Ya. Ya. Yang terakhir dalam kompetensi tidak menjalin hubungan baik dengan siswa. Ya sudah, artinya apa? Mereka mengajar, nggak peduli siswa paham apa enggak. Ya, ini ada terjadi. Ketika kemarin saya bimbing LKS begitu, ya. Pak, ini saya belum diajari sama guru belum. Masa belum? Anu Pak, guru itu ketika pelajaran itu kayak ngomong sendiri gitu loh Pak. Pokoknya masih materi nggak tanya siswanya paham apa enggak. Tanyanya pas terakhir mau habis berapa? Habis pelajaran, paham nggak Cah? Ya, anak-anak ya bilang paham begitu. Tapi ternyata ketika seleksi praktek itu mereka bilang mereka nggak paham hasilnya. Nah, ini guru yang nggak berjalan di bawah. Jadi tanya dulu ketika pelajaran beberapa materi mungkin sampaikan. Gimana Cah? Kamu bisa nggak yang ini? Kayak balerin kan, kayak balerin kan seperti itu. Nah, ya perlu seperti itu. Ataupun selalu menyalahkan siswa, kamu nggak paham, padahal mungkin gurunya yang nggak bisa menyampaikan. Gitu. Ya, jadi ini ya dalam hal kompetensi yang bisa kita sampaikan. Sudah saya rangkum dari beberapa kompetensi itu. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya stop sharing dulu. Mungkin ada yang ditanyakan. Adakah trik untuk kami para pendidik agar terus termotivasi untuk terus berkembang? Pertama ya harus punya dari dalam dirinya dia mau berkembang, begitu. Setelah itu dia cari komunitas, cari teman yang memang mereka senang belajar, sehingga mereka akan termotivasi untuk belajar. Nah, ini yang saya tahu terjadi. Ustadz Yusron ya dari Kediri, waktu itu beliau di Al-Aqsa di Saudi. Beliau mengajar penerjemah di sana. Mereka Ustadz Yusron juga belajar. Dan murid-muridnya beliau itu kadang diajaki sama beliau, ayo ikut ke majelisnya saya ini, ayo ikut ke majelisnya saya ini. Ya cuma ngajak aja. Akhirnya mereka ketika pulang ke desa, mereka semangat untuk terus belajar. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Jadi pertama dari diri sendiri, lalu kita cari komunitas yang mau mereka untuk berkembang dan belajar. Adakah grup komunitas guru untuk sharing pengalaman dalam mengajar? Ada ya. Kalau umum kan ada PGRI, ada juga IGI, Ikatan Guru Indonesia, ada juga MGMP ya. Itu kan grup komunitas guru yang bisa untuk sharing pengalaman dalam mengajar. Ada juga kalau SD apa KKG ya, begitu. Ya, nah itu Nida Usuna sudah bilang Anida itu komunitas ya bisa juga. Ya, Bu Win, Teh Win seperti itu. Ya. Jadi bisa ke MGMP itu kita sharing. Ya. Ke KKG bisa kita sharing. Ya. Nah, bulan kemarin ya, bulan ini Februari ini ya,
apa Januari, saya lupa, Januari kita kan ada sharing tentang ngopi ya, ngobrol pendidikan waktu itu dengan dokter dari Jepang, orang Indonesia tapi belajar di Jepang. Itu juga bisa kita gunakan untuk sharing-sharing pengalaman dalam belajar. Nah, di Ida Usunah kan sering kan, mungkin undang Mas Pak Gagah atau siapa, ya itu bisa untuk sharing-sharing. Seperti itu ya. Banyak kok tempat-tempat sharing itu. Yang penting kita cari aja. Ya. Di Telegram itu wah sudah banyak sekali juga. Kalau WA kan kita harus cari link dulu ya. Kalau Telegram kita kadang tinggal search aja biasanya ada nyantol. Kalau enggak ya cari di Facebook, di IG. Ya, di IG bisa Bapak Ibu cari tentang IG-nya namanya jangan jadi guru. Nah, itu ada itu. Tips biar menjadi guru yang nggak ditakuti murid gimana Mas ya, jangan nakut-nakuti murid. Jangan nakut-nakuti murid meskipun sedikit galak ya. Ya, galak pun boleh ya pada tempatnya. Memang ketika mungkin bocah rame, buandel, ndablek begitu yang beling begitu. Ya, ya, ya seperti kita main layangan gelaset ya. Kadang diulur seret begitu dia mau ngapain, kadang ditarik dikit-dikit gitu. Ya. Ya, nggak terus diulur tapi kadang juga ditarik gitu. Colendase gocai buntute kan begitu ya, ya dilepaskan kepalanya tapi ekornya dipegangi pelan-pelan begitu ya. Jadi beda ya kalau galak dengan tegas ya. Kalau galak dikit-dikit marah, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit kamu gak iso-iso begitu ya. Tapi ya, nggak seperti itu juga ya. Kadang tegas juga. Ayo waktunya belajar, sing rajin ya. Itu mereka harus bisa tenang ya begitu ya. Kalau menjalin komunikasi dengan orang tua murid lebih baik mana ya? Secara profesional ataukah secara kekeluargaannya? Menyesuaikan aja ya, menyesuaikan aja. Kalau kalau ternyata orang tuanya itu juga ternyata tetangga kita ya, bisa secara kekeluargaan kan begitu. Ya. Kalau orang tuanya memang ya dilihat dari tingkat pendidikan mereka, dilihat dari mungkin tempat tinggal mereka, mungkin orang-orang berada dan seterusnya, terkadang butuh keprofesionalan. Tapi kalau orang-orang biasa dan seterusnya, terkadang perlu kekeluargaan, ya macam-macam, ya tergantung masalah yang dihadapi, siapa yang kita hadapi begitu. Nggak semuanya harus profesional, nggak semuanya juga harus kekeluargaan. Masing-masing punya porsinya masing-masing. Begitu. Ya. Ya kalau di sekolah mungkin ya tetap kita manggilnya Pak meskipun itu tetangga kita. Ya. Seperti di Trimidi itu saya pernah tahu peraturannya, intinya kalau sudah kamu masuk di pondok, nggak boleh ada panggilan Mas, meskipun itu temanmu. Harus tetap panggil Pak. Kalau di luar ya silahkan, mau panggil Pak, mau panggil Mas, mau panggil Bro ya, monggo. Gitu. Ustadz, apakah efek pada siswa jika kita sering memberikan sanksi? Ya, memang perlu ada guru yang dikit-dikit memberikan sanksi, ada juga. Ya. Jika ada memang ada sosok yang ditakuti, begitu. Ya perlu itu juga. Ya perlu ada seperti itu. Ya waktu itu saya di pondok ya Al-Irsad ya waktu itu. Ada satu guru yang ditakuti harus ada korban. Berarti Pak Taufik jadi korban ya Sat. Ya. Jadi ada guru yang harus ditakuti. Ya. Jadi di pondok waktu itu di Al-Irsad ya, Batu ada namanya Ustaz Zulfikri apa Zulfikar saya lupa. Pokoknya panggil Ustaz Zul dari Aceh. Itu memang secara dia deteknya tinggi dan secara watak namanya orang Aceh juga apa ya tegas begitu, suaranya juga nggak bisa kalem seperti kita orang Jawa ngelendein Jawa ini enggak, ya sudah mereka takut. Jadi kalau ada masalah ya ayo ke Ustaz Zul gitu. Ya, seperti itu. Kalau Ustaz lain ya nggak apa-apa, ada macam-macam ya, ada memang harus yang ditakuti di situ ya, seperti di sekolah kami ya ada namanya waktu itu Bu Ambar ya, guru seni budaya ya, bukan seorang penegak disiplin tapi ditakuti kenapa, karena tegas. Jadi ketika masuk ulangan semester begitu yang jaga beliau itu anak-anak sudah
menguti apa kerepaan-kerepaan yang dari laci itu dikasihkan ke Bu Ambar, padahal Bu Ambar nggak minta gitu, sudah takut sendiri. Ya ada yang seperti itu. Ya, gitu. Sehingga kadang beliau pun juga bingung. Cacahin dulu aku, dulu setan gitu, wedi kabeh. Ya, seperti itu. Memang ada yang harus begitu. Ya. Ya memang kalau pernah saya dulu lihat di Facebook itu memang ada ya gelagat guru itu ketika di luar itu senyum-senyum sama teman-temannya, baru masuk itu mukanya muka mengerikan di kelas. Itu ada. Itu ada. Itu ada memang seperti itu. Apalagi guru matematika kadang begitu. Di luar itu kayak guyon kaca-kacanya melebu begitu, orang tampak killer. Itu ada memang ya. Ya, seperti itu. Bagaimana menenangkan para siswa saat mereka takut? Yang diberikan mereka takut karena takut kehilangan kasih sayang dari guru tersebut. Saya belum bisa jawab. Ke Ustadz Andika aja ya. Ya intinya ya mereka harus disosialisasi ya begitu. Bahwa kami seperti ini ya karena untuk kebaikan kalian kan begitu. Harus diedukasi tetap. Nggak syukur marah-marah dok gitu, tapi ada edukasi. Kenapa toh kok tadi bapak marah itu? Kenapa toh kok ibu tadi marah itu? Karena begini loh, kamu melakukan kesalahan begini. Kalau kamu nggak begitu ya mungkin bapak ibu nggak akan marah kan begitu. Demikian mungkin Pak Taufik. Kabar ya Pak Taufik ya kalau harus jadi korban ya harus takut begitu. Ya, ya. Memang harus ada yang demikian. Semuanya loss kontrol begitu jangan. Ya. Memang harus ada sosok yang tegas. Kalau nggak gitu, nanti ya anak pun juga akan ya apa ya semena-mena gitu kan. Ada misalkan kepala sekolah nggak tegas ya, ketika ketika rapat ya mereka HP-an sendiri nggak ada yang dengarkan kan begitu. Kan perlu penegasan juga. Ayo diam semua dengarkan. Nah, kadang perlu ada kata-kata demikian. Ini penting ya, set. Yang penting mereka dengarkan. Ada yang intermezzo ya sudah mereka nggak mau dengarkan ya nggak masalah. Itu perlu penegasan di situ. Ya. Demikian, Pak. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada, saya stop recording dulu.